Selamat pagi para hadirin dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Dr. Sumpana MPD selaku Rektor IKIP PGRI Wates. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Farid Musyadat MPD selaku Wakil Rektor IKIP PGRI Wates. Yang terhormat Ibu Wulan Tri Puji Utami MPD selaku Kaprodi PGSD IKIP PGRI Wates. Yang terhormat Ibu Ratri Sinta Wardani MPD selaku Wakil Kaprodi PGSD IKIP PGRI Wates. Yang terhormat kepada para narasumber, Ibu Ningrum Maksum PSI selaku Konsultan Pendidikan, Bapak Iqbal Faiz selaku Professional MC Trainer Public Speaking, Kak Ari Abu Zawan selaku Juru Kisah Pemerhati Pendidikan. Para hadirin orang tua Pondok Tafsir Trainer Ulul Albab, Bapak Ibu hadirin sekalian, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada pagi hari ini di acara talk show dengan tema "Kini semua orang tua dan guru mudah berkisah". Tak lupa juga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan rektor atau wakil rektor sebagai pembuka acara pada pagi hari ini. Acara yang keempat, pembacaan CV moderator. Acara yang kelima, penyampaian materi dari narasumber. Dan acara yang terakhir, penutup. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa tempat dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Nanda Ramadhani Harwin. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bisa
Bapak Dr. Farid Musyadat MPD selaku Wakil Rektor IKIP PGRI Wates. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, ada Pak Ningrum Maksud, ada Mas Iqbal Faiz, ada Kak Ari Abu Zahwan, ada Abah Kamidi. Terima kasih kehadirannya di IPG Wates. Kemudian yang saya hormati kolega Ibu Bulan Trikurti Utami dan Ibu Ratri Sinta Wardani. Mohon izin berdiri. Berikut ini adalah Ibu Bapak Kaprodi PGSD penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini. Perkenalkan. Baik, terima kasih pada para panitia yang sudah membantu Hima PGSD. Kemudian hadirin mahasiswa maupun dari Ibu Bapak Guru atau masyarakat umum yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat nikmatnya kita bisa bertemu muka yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan dalam bahasa Inggrisnya itu ngangsu kawruh gitu ya. Nah, daripada para profesional yang sudah duduk di depan kita ini semua, kenapa acara ini dihelat seperti itu? Karena semua orang ternyata suka tentang kisah, tentang cerita. Misalnya kalau ada kalimat begini ceritanya, bahkan kalau orang kepo ceritanya piye, mesti selalu seperti itu. Nah, saya juga punya cerita, mau dengar nggak? Nah, jadi suatu ketika pagi hari saya sedang minum coklat yang sudah disediakan oleh istri tercinta seperti itu. Kemudian saya minum baru setengah gelas, dan kemudian saya mengantar anak untuk sekolah. Mau tahu lanjutan ceritanya? Kemudian saya antar anak ke sekolah, dan ketika pulang tiba-tiba di cangkir coklat saya itu sudah ada cicak. Gimana bunyi cicak? Wow, gitu ya. Nah, kaget toh? Wah, karena kaget, kemudian cicak tadi saya merasa kasihan kepada cicak. Saya bergegas ke halaman belakang dengan melemparkan si cicak dan sisa air coklat yang harusnya saya minum. Niat hati kemudian untuk menyelamatkan si cicak biar tetap hidup. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya lempar di halaman belakang, seketika itu juga ada kucing menerkam cicak. Hop! Gitu. Apa daya, niat hati menyelamatkan hidup justru mengantarkan kepada kematian. Nah, itu mungkin salah satu apa yang sudah saya pelajari dari para mentor profesional di depan ini. Ternyata semua orang itu suka atau senang berkisah dan seterusnya. Bagaimana berkisah yang menarik dan yang bisa menyampaikan pesan dan seterusnya, nanti kita insya Allah hari ini akan belajar kepada mereka yang profesional di bidangnya. Tepuk tangan dong untuk narasumber hari ini. Namun tentu kami dari IPG Wates Prodi Program Studi PGSD mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini ada kekurangan-kekurangan, apalagi mohon doa restu. Kami sedang membangun, insya Allah itu 3 lantai di depan, jadi mohon maaf kalau mas mbak sekalian hadirin semua agak mutar-mutar dan jalannya kecil seperti itu. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah kemudian berkenan hadir untuk
acara pagi hari ini. Tidak panjang lebar, atas izin Ibu Bapak hadirin semua, kami dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara talk show ini semua orang tua dan guru muda berkisah, dengan ini secara resmi kami buka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah ucap atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Farid Musyadat, MPD, atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah foto bersama terlebih dahulu. Kepada narasumber, Wakil Rektor, Kaprodi dan Sekprodi dipersilakan. Oh, jadi boleh siap-siap. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan CV moderator. Acara kali ini dimoderatori oleh Bapak Kamidi. Beliau bernama Bapak Kamidi bin Karto Utomo, yang lahir di Kulon Progo 26 November tahun 1970. Beliau bertempat tinggal di Tawang Sari, Pengasih, Kulon Progo. Beliau adalah pendiri atau pengelola kelompok bermain TK dan SD Permata Islam sejak tahun 2009. Pendidikan beliau adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, Yogyakarta, semester 8. Beliau memiliki hobi membaca dan menulis. Kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara talk show pada pagi hari ini kepada IKIP PGRI Wates, Prodi PGSD, PMMI Persaudaraan Pecinta Muslim Indonesia, Kamera Dakwah, Penerbit Adwan, Redifine Public Speaking. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Kepada Abah Kamidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat, mahasiswa mahasiswi hebat pada pagi hari ini? Para guru tidak semangat, calon guru tidak semangat. Saya ulangin lagi ya. Bagaimana kabarnya
Hadirin semua pada pagi hari ini, masih biasa. Ini masih biasa. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau saya mengatakan bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, alhamdulillah luar biasa. Guru hebat, calon guru juga udah termasuk guru hebat, dahsyat, Allahu Akbar. Bisa diikuti? Bagaimana kabarnya hadirin semua pada pagi hari ini? Masya Allah. Nah, ini baru guru dan calon guru yang hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi ini luar biasa, kita berkumpul di aula IKIP PGRI Wates. Sebelumnya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati Bapak Dr. Farid Musadat MPD, yang saya hormati Bunda Ningrum, yang saya hormati Mas Iqbal Faiz, yang saya hormati Kak Ari Prabowo, ya, karena saya lebih aslinya. Kemudian yang saya hormati Kepala Kaprodi Bu Wulan Puji Utami MPD. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita semua dikumpulkan dengan para narasumber hebat yang hadir pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini bahagia rasanya saya bertemu dengan para guru hebat, para calon guru hebat, para mahasiswa IKIP PGRI Wates. Para hadirin semua yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dikumpulkan di aula IKIP PGRI ini untuk sama-sama mendengarkan penuturan dari narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengar dari narasumber kita. Yang pertama, Mas Iqbal Faiz nanti akan membawakan apa sih public speaking itu dan manfaatnya. Kemudian narasumber yang kedua, Bunda Ningrum PSI dengan tema manfaat berkisah untuk membangun bonding bagi anak. Kemudian narasumber yang ketiga, Kak Ari Abu Yahwan. Ini semua orang mudah berkisah. Hadirin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan segera mendengarkan penuturan dari atau materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Mas Iqbal Faiz, ya. Beliau adalah ahlinya ya, di bidang public speaking, dan saya sendiri pernah belajar kepada beliau tentang public speaking sudah lama sekali, sekitar 5 tahun yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin, berkah dan
manfaat ya, sehingga pada pagi hari ini saya pun bisa hadir di depan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya. Tidak sabar rasanya kita ingin mendapatkan ilmu dari Mas Iqbal Faiz pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu saya persilahkan Mas Iqbal Faiz untuk menyampaikan materinya. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bicara, teman-teman? Oke. Dalam salah satu kaidah komunikasi itu, ketika ada yang bicara, yang lain mendengarkan. Ketika ada yang revealing something, mengungkapkan sesuatu, maka yang lain listening. Gitu. Jadi ada perbedaan antara hearing dan listening. Listening itu mendengarkan dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, dengan niat baik, dengan tujuan memperoleh sesuatu. Makanya kalau mendengarkan radio di masa lalu ya teman-teman, itu I am listening to the radio, gitu. Bukan I am hearing to the radio. Karena listening itu ada penggambaran, ada theater of mind di pikiran para pendengar, gitu. Jadi berbeda ketika Anda mendengarkan suara AC, suara motor lewat, anak nangis, piring pecah, dan lain sebagainya, itu hearing. Itu tidak bermakna. Maka saya mau kami semua yang ada di sini didengarkan. Sepakat ya? Jadi bukan dihearingkan tapi di listening, gitu. Karena jujur waktu kami berharga, saya lebih nikmat sebetulnya hari ini bersama dengan keluarga saya. Tapi saya pilih datang di sini untuk ketemu teman-teman, gitu. Dan saya yakin juga teman-teman juga punya banyak agenda, orang-orang sibuk semuanya, dan menyempatkan diri untuk duduk di sini untuk mendengarkan kami. Jadi bukan kami yang lebih penting atau Anda yang lebih penting, tapi kita semua penting. Ya, kami semua datang di sini tanpa Anda ya nggak ada gunanya. Tapi Anda semua datang ke sini ngapain? Kumpul-kumpul, mendingan di rumah saja. Gitu ya teman-teman ya. Itu kaidah pertama. Jadi dalam komunikasi bukan soal siapa yang berbicara, siapa yang mahir, siapa yang keren, siapa yang ahli. Tapi kemampuan mendengarkan itu menjadi krusial. Ada orang belajar public speaking tapi banyak orang yang lupa public listening, gitu ya. Sehingga kebanyakan dari kita itu sibuk berbicara, sibuk ngalor ngidul ngomongnya, sampai kadang-kadang tidak diminta bicara saja, memaksa diri untuk bicara, tidak siap materi saja, karena ingin didengarkan maka bicara, semua ngalor ngidul. Di media sosial kita lihat semua orang ingin mencari kepuasan dalam berbicara, betul? Semua orang punya platform, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, semuanya orang, Facebook, ingin berbicara, ingin didengarkan, ya. Ngomongnya ngomong rangenah, nggak jelas, struktur kalimatnya nggak jelas, cara pengucapannya embuh kemana, yang penting didengarkan. Tapi semakin kesini jarang orang yang mau mendengarkan orang, gitu ya. Jadi mari teman-teman, ini saya sebut sebagai kesadaran berbicara. Teori ini saya dapatkan dari perenungan 7 hari 7 malam di Gunung Kawi. Nggak makan, nggak minum, dan akhirnya muncul sebuah teori namanya kesadaran berbicara. Mungkin ada literatur yang lain di luar terkait dengan kesadaran berbicara, tapi apa yang saya yakini dalam kesadaran berbicara adalah yang pertama, kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Ya, kemampuan untuk mendengarkan orang lain ini penting sekali, karena tadi di masa sekarang banyak orang yang nggak mau mendengarkan orang lain. Kemudian yang kedua, kesadaran berbicara adalah terkait dengan pada saat apa sih kita harus bicara dan pada saat kapan kita harus berhenti bicara, gitu ya. Mohon izin mas, saya ambil. Ini buku lawas saya, catatan-catatan saya selama saya menjadi trainer public speaking ada di sini. Jadi mohon izin saya bawa. Saya sengaja nggak bawa laptop karena saya yakin teman-teman lebih enjoy mendengarkan saya daripada mendengarkan orang yang bacain naskah di di PowerPoint. Kemudian kesadaran berbicara selanjutnya adalah yang tadi saya bilang, kapan dia
bicara, kemudian pada saat kapan dia berhenti bicara. Ya, kebanyakan kita itu awalnya tidak bisa bicara, ya takut bicara di depan umum. Kemudian dia berlatih, berguru, baca artikel, nonton YouTube dan lain sebagainya. Kemudian tumbuh rasa percaya dirinya, betul nggak? Confident, ya. Dari masa confident itu dia mencoba bicara lagi, berlatih lagi, terus akhirnya dia masuk kepada eloquent atau fasih berbicara. Ya, fasih berbicara, fasih terus dia latih. Ada penyakit namanya overconfidence. Nah, ini yang berbahaya. Maka seharusnya bagaimana? Ketika Anda sudah ada di tahap fasih, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda kembali ke tengah. Anda belajar lagi, Anda turun ke bawah lagi, Anda perbanyak jam terbang lagi, sehingga Anda tidak overconfidence. Karena salah satu hal yang membuat seseorang mati lebih cepat, ya, bunuh diri, itu adalah overconfidence. Pada awalnya dia meremehkan, pada awalnya dia ketakutan, tapi ujungnya dia meremehkan. Saya hadir di sini tadi malam, saya sengaja meminta Dr. Farid untuk saya menginap di hotel dekat sini karena saya ingin acara ini berjalan dengan baik. Karena saya adalah salah satu narasumber, saya tidak ingin meremehkan teman-teman. Paham ya? Saya bisa saja datang tadi pagi, tapi saya adalah orang dengan karakter persiapan yang panjang. Saya nggak bisa datang mendadak. Orang-orang lain mungkin bisa datang mendadak, langsung menyesuaikan diri, mungkin bisa. Tapi saya diberikan kekurangan oleh Allah, barangkali tidak bisa buru-buru. Maka saya harus persiapkan dengan baik. Saya tadi malam datang ke sini untuk ngecek lokasi, tapi qadarullah nggak bisa karena lokasi gelap sekali dan ditutup, becek dan segala macam. Ya sudah, saya pulang lagi. Tapi at least saya ngerti perjalanan ke sini. Saya belum pernah setir mobil sampai sini sendiri. Gitu. Maka saya harus datang tadi sore ke sini dan benar ternyata ada berbagai macam perbaikan jalan. Saya nggak ngerti kalau saya datang mepet, mungkin saya telat. Hal-hal itu yang saya lakukan teman-teman demi menghargai kalian. Gitu. Saya setrika baju saya cuci celana saya tampil dengan baik, saya mandi wangi gitu. Saya tahu beberapa kalian belum mandi, saya paham. Ada beberapa wajah yang lecek banget. Sisa semalam saya ngerti sih. Ya, tapi saya yakin kedatangan saya ini untuk bukan karena saya, bukan faktornya Iqbal, tapi saya menghargai teman-teman semua. Paham ya? Itu jadi kesadaran berbicara. Bagi saya itu penting bagi seorang pembicara, apalagi teman-teman calon guru nantinya akan menjadi orang yang didengarkan oleh orang lain, maka teman-teman harus memiliki kesadaran berbicara. Saya sering ditanya, sebetulnya ngilangin grogi itu gimana? Sebetulnya kalau hang lagi ada di panggung, ngeblank, itu yang Anda lakukan apa? Saya katakan, saya nggak ngerti saya harus seperti apa. Karena kalau namanya ngeblank, itu ibarat laptop yang nggak bisa diapa-apain, betul nggak? HP-nya murah-murah itu, termasuk HP saya, sering ngehang, nggak bisa ngapa-ngapain kita, betul? Paling-paling di restart atau lepas baterai kalau zaman dulu. Yang bisa saya berikan adalah apa yang teman-teman lakukan beforehand, sebelum ngeblank. Ya, apa itu? Nggak lain nggak bukan adalah persiapan yang pertama. Yang kedua ada 3 P. Yang kedua apa? Persiapan. Dan yang ketiga, P yang ketiga persiapan juga. Lakukan itu terus-menerus. Ya, teman-teman, itu awalan dari saya. Saya kelahiran Solo 16 Desember 82. Berarti umur saya sekarang berapa? Lahir berapa? Arab maklum. Saya orang Solo, Pak. Jadi saya umur 40 tahun. Dan tahukah teman-teman, saya selama 40 tahun tidak pernah kencing sambil berdiri di urinal. Tahu urinal nggak? Toilet umum yang laki-laki tahu ya? Yang kencing sambil berdiri. Ada di mall, di tempat umum. Saya nggak pernah kencing sambil berdiri di situ. Kenapa? Karena bagi saya itu memalukan. Karena buat saya kencing di urinal itu ada potensi najis kena di celana. Dan karena saya Muslim, maka saya menjaga ketat itu supaya tidak kena najis. Ya, saya takut sekali pakai Mas. Kalau nggak mau dengerin, cut aja Mas. Mas, keluar aja.
Kalau mau dengerin, ayo kita dengerin sama-sama. Kalau nggak siap dengerin, silahkan keluar. Oke? Sepakat ya? Jadi, sampai mana tadi? Najis. Karena saya sering ke distract. Karena saya tidak mau kena najis, saya lepas celana saya, teman-teman. Ya? Dan saya pilih toilet yang tertutup. Tahukah Anda siapa yang menginspirasi itu? Tidak lain tidak bukan adalah ketika saya umur 5 tahun, saya TK waktu itu, ada guru saya namanya Bu Narti. Bu Narti bercerita dahsyatnya siksa kubur. Bagi orang muslim yang kencing terkena najis celananya, kemudian tidak tuntas pipisnya, maka di situ akan kena najis, potensi najis. Beliau bilang, sing lanang-lanang nek pipis diurut-urut titite. Nyen sewu ya, saya agak vulgar ngomongnya, tapi nggak apa-apa ya. Sing wedok yang perempuan dehem-dehem 3 kali supaya tuntas. Kalimat Ibu Narti itu diiringi dengan wajah, dengan gimmick yang ekspresif, dengan gerakan tangan yang menarik. Lemak-lemak di mukanya masih ingat saya. Beliau pakai setelan abu-abu, ya, selutut, agak bawah dikit, pakai ketu. Zaman dulu namanya ketu, belum jilbab begini. Dan saya ingat bagaimana warna lipstik merahnya. Tahukah teman-teman, apa yang disampaikan Ibu Narti itu menghujam di benak anak kecil berusia 5 tahun bernama Iqbal ini. Sampai kemudian saya terbayang ngerinya siksa kubur. Kalau nanti celana saya kena najis, celana dalam saya kena najis, maka sholat saya nggak sah dan saya terkena siksa kubur. Bayangan kuburan saya terbakar waktu itu. Ketakutan itu, kekhawatiran itu menghujam sampai setua ini, sampai saya kemanapun saya memilih menahan pipis saya daripada saya kencing di urinal, apalagi dilihat orang. Malu dan takut kena najis. Ya, maka saya pilih tempat yang nyaman, karena memang begitu ternyata. Ya, dan tahukah Anda, ketakutan ini saya sampaikan kepada anak-anak saya, dan anak-anak saya sekarang juga begitu, waspada sekali terhadap najis. Ya, bukan menjadi was-was juga nggak boleh, tapi ini lebih kepada hati-hati. Karena kita muslim, karena kami muslim maka kami harus hati-hati. Ketika saya menjadi host di acara Cahaya Hati Indonesia di iNews, saya pergi dari masjid ke masjid. Itu pun saya sampaikan kepada para pengelola masjid, para takmir, masjid-masjid dibangun megah, tapi sayangnya sarana toharoh atau bersucinya tidak baik. Tidak ada sendal di situ. Kemudian dari toilet nyiprat keluar, kemudian ada urinal kencing sambil berdiri ngobrol, memalukan. Dan alhamdulillah banyak yang menerima meskipun ada 1-2 yang antipati. Oke, teman-teman, apa pelajaran yang menarik yang barusan story yang saya sampaikan ini? Kira-kira ada yang mau menanggapi? Yang mau menanggapi saya kasih hadiah umroh hari ini. Vouchernya dulu, brosurnya dulu ya, brosur umroh. Hari ini teman-teman Jokowi ada acara loh di Jakarta, tapi saya memilih datang ke sini untuk sama-sama dengan kalian, karena saya nggak diundang sama Jokowi. Oke, apa pelajaran menarik? Ya, saya anggap ini menarik karena ini mempengaruhi diri saya sampai dengan 40 tahun ini. Kira-kira apa yang bisa teman-teman ambil pelajarannya? Yuk, silahkan, nggak usah takut, nggak mempengaruhi IPK. Yuk, 1 aja. Berarti kalau kalian nggak bisa jawab, berarti penyampaian saya kurang menarik dong ya. Atau teman-teman yang nggak paham, otaknya nggak nyampe. Ayo, apa yang menarik? 1 saja, tidak harus benar, karena tidak ada yang benar dan salah dalam public speaking. Yuk, ada hadiah, panitia? Oh, silakan. Berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Adi Lestari dari Prodi PGSD semester 4. Saya izin menanggapi tentang materi yang Bapak sampaikan. Saya juga pernah mendengar
tentang najis-najis itu. Dan untuk perempuan yang saya tahu juga, kalau kita bersihin habis kenceng itu, belakangnya ini juga dibersihkan juga. Jadinya biar semuanya bersih. Karena itu kan niprat-niprat. Jadinya di bagian belakang itu disiram juga kalau bisa. Saya seperti itu juga soalnya. Mungkin tanggapan saya ini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau pilih istri seperti Safia ya, yang bersih. Karena itu pilihan, teman-teman. Kita mau jorok atau mau bersih itu pilihan. Dan itulah yang kemudian membuat saya merasa hal-hal seperti ini harus disampaikan. Ya, bagi sebagian orang apa sih kayak gini public speaking ngomongin kayak gini? Tapi ingat-ingat ya teman-teman ya. Nanti kalian pulang, kalian akan ingat momen ini dan bisa jadi apa yang saya sampaikan ini akan mempengaruhi, akan merubah cara teman-teman bertoharoh, cara teman-teman bersuci. Karena itu berpengaruh pada saya. Apa yang disampaikan Ibu Narti ketika berarti berapa tahun ya? 35 tahun yang lalu, ya sekitar 5 tahun saya TK, itu begitu menghantui diri saya, mendominasi diri saya sampai kemudian saya sampaikan kepada anak-anak saya. Yang pertama karena beliau kredibel. Kenapa? Apa? Kredibel. Beliau adalah guru saya, beliau menguasai ilmu toharoh, beliau mengerti benar bagaimana bersuci. Maka hal penting yang harus dimiliki seseorang ketika berbicara adalah they have to be credible. He or she has to be credible. Dia harus menjadi orang yang kredibel. Apa itu kredibel? Kredibel itu orang sederhananya ketika kita melihat atau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. 4 hal itu. Beliau cerdas, beliau bisa dipercaya, beliau sidik, amanah, sidik ya, beliau membenarkan, membenarkan, kemudian beliau amanah, bisa dipercaya, cerdas, dan beliau mau menyampaikan. Gitu. Itu namanya kredibel. Sederhananya itu. Ketika saya ngomongin soal Muhammad SAW, tolong itu bukan dari kacamata Muslim saja, karena Muhammad SAW adalah tokoh dunia, tapi beliau sering tidak diperlakukan dengan adil bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Di ruang rektorat saya lihat tadi ada berbagai macam, Karl Jung, ada siapa, tapi tidak ada tokoh Muhammad. Padahal Muhammad adalah tokoh dunia. Ya, jadi begitu teman-teman. Yang pertama harus dimiliki adalah kredibel. Orang yang berbicara harus kredibel. Kredibel itu termasuk dia harus punya ilmu. Ya, betapa banyak sekarang orang berbicara tanpa ilmu alias waton jeplak. Itu bahasa Jerman. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah punya ilmu, dia sudah memiliki kredibilitas, yang dia lakukan adalah dia harus bisa menyampaikannya dengan sederhana. Apa? Sederhana. Kaidah yang saya dapatkan dulu waktu saya menjadi penyiar radio adalah KISS, keep it short and simple. Semakin sederhana kalimat yang Anda ucapkan, maka audiens akan dengan sukacita menerimanya. Apa? Ulangi. Semakin sederhana kalimat-kalimat yang Anda ucapkan, maka audiens akan dengan sukacita menerimanya. Karena ingat, ilmu, idea, gagasan itu tidak bisa dipaksa masuk. Apa? Tidak bisa dipaksa masuk, tapi hanya bisa ditarik oleh masing-masing dari kalian, masing-masing dari pendengar. Itu rahasianya. Jadi ketika kita bicara, ketika saya berbicara hari ini, maka saya tidak bisa memaksakan kalimat-kalimat saya kepada Anda, tapi masing-masing dari Anda menarik kalimat-kalimat saya kepada otak dan benak kalian. Maka gak heran ketika nanti ditanya, outputnya akan berbeda-beda. Karena masing-masing dari kita, kekuatan menarik idenya berbeda-beda juga. Ada yang tadi pagi sarapan bubur, ya mungkin 5%. Ada yang bubur tambah ayam, ya 10%. Ada yang cuma tempe sama telur, ya bisa jadi 15% karena plus susu kambing. Jadi termasuk terkait dengan gizi yang dia konsumsi.
buku yang dia baca, literatur yang dia miliki. Ya, teman-teman, apa sebetulnya kaitan public speaking dengan storytelling? Ternyata saya berani katakan bahwa ketika seseorang menguasai public speaking, sejatinya dia sudah selesai dengan ilmu. Ketika dia menguasai storytelling, sejatinya dia sudah menguasai ilmu public speaking. Karena storytelling atau berkisah itu adalah bagian erat dari public speaking. Public speaking itu akan menjadi lebih menarik, akan menjadi lebih engage oleh audiens ketika orang yang berbicara menghiasinya dengan storytelling. Ya, saat kita berbicara, bercerita, maka kita akan mengaktifkan seluruh yang ada pada diri kita. Ketika Ibu Narti bercerita tentang najis, beliau bercerita dengan siksa kuburnya dengan tatapan mata, kemudian beliau dengan ekspresi muka tadi, dengan gestur yang meyakinkan, sehingga orang-orang yang mendengar ikut melongo. Ketika saya menyampaikan cerita kepada anak-anak saya, maka anak-anak saya menyimak dengan antusias. Anak saya yang besar itu sudah bisa baca buku, tapi dia lebih suka dibacain sama orang tuanya karena di situ ada ekspresi. Orang tuanya bisa merubah suara, orang tuanya bisa mengubah wajahnya, ekspresi wajahnya, sehingga anak-anak juga menjadi ketika bicara Khalid bin Walid, cerita Khalid bin Walid dengan gagah berani dia mengendarai kudanya, begitu kan? Kemudian Khalid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Khalid, kenapa kamu tidak masuk Islam? Iya, di sana. Lu kok di sana? Ya, jadi dari situ anak-anak berekspresi gitu, mendapatkan ekspresi dari orang tuanya dan dia membayangkan, ada theater of mind di situ. Ternyata begitu ya ketika ada Abu Jahal. Hai Muhammad, apa maksudmu? Misalnya gitu. Nanti lebih teknisnya lebih ke Ari. Dia lebih ahli, dia suara kucing bisa, suara anjing bisa, suara babi, itu macam-macam. Ya, nanti ke Ari itu ahlinya. Kalau saya khusus suara manusia, ya. Gitu teman-teman. Jadi public speaking dan storytelling atau berkisah ini punya kaitan yang sangat erat. Nah, teman-teman, yang harus kita pahami juga adalah saya ingin menyampaikan. Jadi saya lama di radio. Awalnya adalah saya pendengar radio. Kemudian di tahun 2000 udah pada lahir belum ya? Astagfirullahaladzim. Lahir tahun berapa kalian? Ya Allah, gue banget tuh. Ya sekitar 2000-2001 saya siaran di radio. Waktu itu radionya radio dangdut ya. Di situ saya banyak belajar ilmu komunikasi, belajar ilmu public speaking. Kenapa? Karena di radio itu kita dipaksa untuk bicara dengan sederhana. Tadi saya sampaikan. Kemudian di radio kita berbicara tapi tidak ada audiens yang ada di depan kita, tapi kita bisa pastikan bahwa audiens mendengarkan kita. Ya, di radio kita bisa berekspresi. Pendengar, saya tadi lihat mobil yang sangat besar itu melintas di depan sebuah mall, misalnya begitu. Sangat besar. Itu orang tidak bisa melihat saya, tapi dia bisa merasakan suara saya ketika saya bilang sangat besar. Ada orang yang sangat cantik di depan saya, sangat cantik. Ketika saya bilang sangat cantik, ekspresi saya begini dengan sangat besar, audiens tidak bisa melihat tangan saya, tapi audiens bisa merasakan kalimat saya meluncur di telinga mereka. Paham ya? Disitulah pentingnya kemudian masuk kepada gestur atau body language. Banyak orang yang tidak menyadari pentingnya body language. Padahal body language ini akan berpengaruh kepada vokal atau suara yang kita sampaikan. Ketika saya bilang, teman-teman harus sadar bahwa ternyata tingkat perkosaan di Jawa Tengah itu begitu tinggi. Pelecehan seksual di daerah kita sangat besar, gitu ya. Itu berbeda dengan
teman-teman harus percaya bahwa tingkat pelecehan seksual di daerah ini sangat besar. Beda kan? Beda, karena ada penekanan di situ, ada merubah intonasi di situ, ada ekspresi wajah, ada tekanan gestur, body language gitu. Selamat pagi teman-teman, dengan selamat pagi teman-teman. Beda ya? Apa kabar dengan apa kabar? Ternyata ini juga pernah diteliti oleh seorang sosiolog namanya Albert Mehrabian. Dia katakan ternyata perbandingan antara vokal, visual, dan verbal itu saling berpengaruh. Ya, 3V yang ada di 3V yang ada dalam komunikasi itu saling berkelindan. Maka tadi saya katakan ketika seseorang bisa punya teknik storytelling yang menarik, sejatinya dia sudah menguasai ilmu berbicara atau komunikasi. Ya, teman-teman, selanjutnya sedikit lagi, kurang berapa menit Pak? Sudah habis? Masih ya? Sedikit lagi. Jadi teman-teman, apa sebetulnya hubungan public speaking dengan storytelling? Jadi ternyata berbicara di depan umum atau public speaking ini dengan storytelling itu tadi saya sampaikan adalah dua hal yang saling berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kalau tolong diperhatikan, kalau public speaking ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum, ya, dengan jelas, dengan persuasif, ya, kemudian dengan meyakinkan, ini public speaking. Ini nyun sewu saya baca supaya teman-teman bisa mencatat dan dapat ilmunya. Sementara storytelling adalah cara menceritakan sebuah kisah. Apa tadi? Cara menceritakan sebuah kisah atau narasi, ya, dengan cara yang menarik dan berkesan. Oke, saya ulangi lagi. Ini sengaja saya catat teman-teman. Public speaking berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan jelas, persuasif, dan meyakinkan, gitu. Sementara storytelling adalah cara menceritakan sebuah kisah atau narasi dengan menarik dan berkesan. Oke ya. So dengan kata lain, storytelling itu bisa memperkuat public speaking karena pesan menjadi mudah diingat, ya, mudah diingat, kemudian relevan dan lebih banyak penonton yang terinspirasi untuk bertindak. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Saya ulangi ya. Dengan kata lain, storytelling akan memperkuat public speaking karena akan lebih mudah diingat, lebih relevan, dan lebih banyak membuat audiens bertindak. Jadi kalau saya cerita soal najis tadi dengan teman-teman, bahaya najis itu begini. Kalau Anda tidak waspada dengan najis, maka Anda akan kena siksa kubur. Berbeda dengan tadi kisah dari Ibu Narti tadi, ketika saya sampaikan kepada Anda, maka Anda akan lebih memiliki kesan, ya, karena kesan itu pun yang saya rasakan selama 40 tahun ini. Nah, teman-teman, yang menarik juga adalah dalam buku yang saya pelajari, dari bukunya ini adalah, teman-teman kalau punya uang lebih silakan beli bukunya TED Talk, ditulis oleh Chris Anderson. Di sini salah satu kesimpulan yang menarik adalah ternyata dengan storytelling itu ada koneksi dengan audiens. Teman-teman, kita itu ada istilah untuk manusia namanya homo narrans. Apa? Homo narrans. Narrans itu sama dengan narasi. Orang narrans itu berarti, homo narrans adalah orang yang lahir karena cerita. Betul? Kita lahir karena cerita. Orang tua kita bertemu, kemudian menikah, dan akhirnya lahirlah kita. Kemudian orang yang suka dengan cerita. Betul? Kita selalu enjoy dengan cerita. Kita suka diceritain. Betul ya? Kalau ada yang orang bercerita, pasti kita senang. Dan kita suka bercerita.
kita suka menceritain sesuatu. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran sendiri ternyata sepertiga ya, 2/3 atau sepertiga. 2/3 dari Al-Quran itu berisi kisah-kisah yang menarik. Kisah-kisah, dan salah satu kisah terbaik adalah kisah dalam surat Yusuf, Ahsanul Qasas, kata Allah, bagaimana Yusuf awal penokohan Yusuf, kemudian bagaimana beliau diberikan perlakuan yang tidak adil oleh saudara-saudaranya, hingga kemudian dia berada dalam dasar keterpurukan, ya, dibuang di sumur, dijual menjadi budak, difitnah, dipenjara dan lain sebagainya, hingga kemudian ujungnya Yusuf alaihissalam menjadi orang yang mengakhiri cerita hidupnya dengan kebahagiaan atau happy ending. Ya, kalau teman-teman lihat mayoritas film-film itu happy ending. Ya, ada awal kisahnya, kemudian di bawahnya ada cerita perjuangannya, betul ya? Ada penjahatnya, difitnah, di macam-macam. Kemudian ada satu poin breakthrough-nya, kemudian dia akan melesat dan menang. Bisa begitu ya? Kebanyakan dari film begitu, dan itu yang disukai manusia. Jadi teman-teman, salah satu kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah bahwa ternyata apa yang kita kerjakan dari awal lahir, kemudian kita dewasa, sampai nanti kita mati adalah rangkaian cerita yang ingin kita sampaikan kepada anak cucu kita. Betul? Saya melakukan apa hari ini? Apa yang saya kerjakan hari ini, tindakan-tindakan bodoh apa yang saya kerjakan, kesalahan-kesalahan apa yang saya lakukan, itu adalah bagian dari kehidupan kita yang nantinya akan menjadi cerita untuk anak cucu kita. Ketika teman-teman nanti sudah menikah, kemudian teman-teman punya anak, teman-teman akan menceritakan itu kepada anak-anak. Betul ya? Aku biar nih, tahu belondro, apa belondro? Saya pernah terperosok dalam jurang maksiat, gitu. Misalnya gitu kan. Kemudian Allah sadarkan saya dengan sakit. Bapak mungkin biar tahu loro, misalnya gitu. Atau ibumu dulu pernah ditipu sama cowok, misalnya gitu. Wong ibu bagus, jebulmu arep moroti ibu, misalnya gitu ya. Itu akan menjadi cerita yang nantinya cerita-cerita itu akan Anda sampaikan kepada anak cucu teman-teman. Maka dalam format cerita itu ada yang namanya vulnerable. Tulis ya, vulnerable, pakai V. Apa itu? Vulnerable adalah kerapuhan, ya, kesalahan yang ada pada diri kita. Karena bagaimanapun kita ini manusia yang tidak bisa luput dari kesalahan. Misalnya saya misalnya dulu pernah terjebak riba, ya. Orang-orang akan bercerita, dulu saya pernah kena riba, teman-teman. Susah sekali kena riba itu, harus kerja pagi, siang, sore hanya untuk melunasi hutang. Atau tadi saya katakan, dulu saya pernah terjebak pada kemaksiatan, narkoba misalnya, ya, hingga kemudian Allah sadarkan saya. Wah, diceritain, orang kan senang, dan ujungnya adalah kita happy ending. Maka teman-teman, ya kesimpulan kedua yang saya sampaikan adalah bangunlah cerita teman-teman mulai dari sekarang, ya. Bangun cerita teman-teman, mumpung masih muda, kelahiran 2001, berarti masih berapa tahun? 21, Masya Allah, masih cukup panjang umur teman-teman, Insya Allah ya, mudah-mudahan. Maka bangun cerita mulai dari sekarang, gitu. Karena saya berkesimpulan seluruh pembicara seharusnya diisi oleh orang-orang baik. Ya, orang yang ada di panggung itu harusnya adalah orang-orang baik seperti beliau-beliau ini. Karena kalau orang-orang yang berbicara adalah orang-orang dengan kredibilitas yang buruk, integritas yang payah, betapa banyak orang akan ikut menjadi buruk. Paham ya? Karena kalian akan didengarkan. Kalian akan memiliki follower, kalian akan memiliki pengikut gitu. Bayangkan ketika banyak orang-orang brengsek bicara, orang-orang yang nggak punya value bicara, betapa banyak orang terinspirasi. Kita lihat kemarin videonya anak pejabat pajak menyiksa anak nggak tahu di bawah umur atau remaja ya. Ngeri sekali kan? Itu kemudian, aduh, bayangkan kita nggak pernah ngerti gitu. Story apa yang dia bangun? Story apa yang dibangun oleh orang tuanya? Pada akhirnya dia ada di mana gitu. Paham ya?
dia akan punya kenangan yang sangat buruk. Kita tahu kisah Ferdy Sambo, begitu dahsyat, dia membangun reputasinya, tapi jatuh hanya dalam beberapa menit. Ya, dan yang akan diingat bukan Ferdy Sambo yang sukses, tapi Ferdy Sambo yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan Masya Allah, drama. Maka ayo ciptakan kisah-kisah yang baik kepada diri kita. Karena ujung nanti teman-teman, kisah itu bukan hanya didengarkan oleh anak cucu kita, tapi akan kita perdengarkan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.